Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Itu udah muslim. Amin. Keren. Alhamdulillah. Peluk dulu. Mudah-mudahan istiqomah ya. Sebong. Senang sekali sekarang saya didatangi oleh 3 bapak-bapak yang keren nih. Woi, ini ada Pak Didi, Pak Haji sama Pak Erwin. Waduh, ini ceritanya sepertinya Pak Haji sama Pak Erwin ini nganterin Pak Didi ya? Iya, betul. Betul ya? Betul. Nah, boleh cerita dikit Pak, mungkin latar belakangnya gimana? Temenannya nih. Temenan. Iya. Dulu kami berteman satu kerjaan dulu di kantor Advan. Brandnya Advan itu penyaringan air hanya berselang beberapa tahun. Kemudian beliau itu kerja di masih sales ya, berhubungan dengan sales, tapi di ACP. Aluminium composite panel. Nah, kebetulan di situ pas ada COVID, akhirnya perusahaannya bubar. Nah, terus akhirnya beliau pindah di TAS. Kemudian saya itu di PT Indokarunia Nugraha, tapi bergeraknya di insulasi beredam suara yang pakai kertas koran, betul. Pakai kertas koran. Betul. Berarti studio ini bisa nih Pak ya? Bisa. Oh gitu ya. Kita kan pernah ngerjain project Brownies. Studio Brownies. Ya. Banyak sih Pak yang studio-studio yang kami kerjakan. Termasuk kayak apartemen, hotel. Ini udah ada ballroom. Dindingnya udah begini bisa juga? Bisa, tapi harus membongkar dulu. Oh, harus buka dulu? Iya. Kalau misalkan mau di ini. Terus ceritanya gimana kok bisa bawa Pak Didi ke sini? Ya, kebetulan dulu kan setiap kali kita jadi sales, setiap kali saya di lapangan kan namanya sales kan keluar bareng. Terus sorry aku mau sholat, saya gituin kan. Saya mau sholat duhur, mau sholat asar, mau Jumatan, selalu bareng beliau. Terus ya udah Pak, ikut sholat enggak? Ya ikut sholat, tapi dianya di depan nunggu sambil ngopi gitu. Nah pas berselang beberapa bulan kami kan ya ada kontak tapi tidak instan, tidak intens lah, selalu ngobrol gitu. Tiba-tiba dia ini kemarin ya pas Lebaran ya. Sebelum Lebaran ya. Lebaran kemarin ini. Yes, betul. Beliau bilang, Pak Haji, tolong dong saya cariin tempat yang bisa ngasih sertifikat gitu. Nah, saya itu bingung disarankan sini-sini. Tapi kan aku kenal Kodondi di YouTube itu karena saya ngikut. Cuman saya tos-tosan sih, saya lihat di sini untuk komunikasi mengenai sahadat, konsultasi sahadat dengan Ibu Suci. Ya saya tos-tosan dengan Ibu Suci. Gitu. Tos-tosan maksudnya gimana? Maksudnya WA-nya dibalas, alhamdulillah, syukur kalau enggak ya aku nyari yang lain gitu. Tiba-tiba dibalas, aku dibalas langsung saya forward ke beliau. Nah akhirnya saya ngobrolin kata beliau minta hari biasa atau hari weekend. Nah beliau itu bisanya hari Minggu weekend. Minggu, ya. Betul, karena liburnya hari Minggu doang. Makanya saya langsung buru-buru itu nyari karena ini kan kesempatan dan hidayah kan tidak
ini lagi gitu belum tentu kan. 2 kali ya Pak ya. Belum tentu 2 kali. Betul. Itu makanya saya itu benar-benar kemarin nyari Kok Dodi yang pertama itu. Iya. Selain yang lain, enggak, aku sering ngikutin ini beliau. Masya Allah. Saya sering ngikutin di konten-kontennya Kodun gitu. Dan ceritanya gimana kok tiba-tiba mau masuk Islam? Gara-gara ngeliat dia sholat mulu ya? Dia ngomongnya gini malah, ini gara-gara Bapak nih sering saya ke masjid. Gimana ceritanya ini? Kalau Didi sendiri sih udah kenal Islam sebenarnya dari kecil. Oh, dari kecil? Dari kecil SD kan masuk kita sekolah negeri. Sekolah negeri. Al-Fatihah mah udah hafal dari kecil. Serius? Udah hafal. Karena kan kalau di negeri kan pasti ada baca. Bacaan pertama pulang pasti baca. Oh, gitu. Makanya dari kecil udah ada lah kalau pas lagi belajar sholat juga ada Al-Fatihah baru tahu. Oke. Kok Al-Fatihah itu termasuk dalam sholat gitu. Oke. Baru tahu. Tapi ini udah bagian yang gua bisa lah gitu. Terus jangan-jangan bacaan Al-Fatihah dia lebih bagus dari kita, Pak. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, dari kecil ya. Betul. Dari saya maksudnya, bukan dari Bapak kalau Enggak lah. Terus? Ya udah, tapi awal tahun ini Januari kemarin Didi tuh udah pernah dikasih buku sama pasangan lah. Pacarnya Muslim. Pacarnya Muslim. Terus? Waktu itu juga Didi yang minta mau dong buku yang dia pernah bawa gitu. Pernah bawa, terus mau dong buku yang itu. Ya udah dibeliin tuh. Dan dibeliin. Tahun ini mau belajar deh gitu. Oke. Belajar sholat segala macam. Udah mulai dari Januari, akhir Januari masuk ke Februari tuh udah alhamdulillah bisa sholat. Wih, tapi masih kayak belum hafal nih, ntar lihat buku, belajar aja. Oke. Nah, dari belajar sholat sambil pegang buku boleh. Itu. Oh ya? Betul. Belajar sambil baca. Iya, karena kan masih ada hafalan yang kayak kadang-kadang lupa. Ya udah masih belajar, terus ke Februari belajar lagi. Sampai Lebaran, sebelum Lebaran puasa. Puasa juga ikut puasa. Sebulan penuh? Enggak. Oh, enggak. Kebetulan kemarin pas pertengahan bulan ibu meninggal, udah nggak ada. Ibu? Mamanya Didi? Umur berapa? Umur 69. 69. Papa masih ada? Papa masih ada. Oke. Berapa saudara, Di? Saya 4. Nomor? 4 bersaudara, saya paling bontot. Paling bontot. Tapi mama Katolik. Mama Katolik, papa Kristen. Protestan. Oke. Gerejanya apa? Gereja mama. Papa? Papa. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Nah, Didi sebelumnya ke gereja juga? Katolik. Oh, Katolik. Didi Katolik dari Terakhir kecil. ke gereja kapan? Udah lama banget. 20 tahun. Udah lama banget. Gereja kali. Enggak sih, kalau ke gereja kayak setiap minggu tuh masih pengen gitu. Kalau ke gereja pun kayak masih pengen ke gereja, tapi udahlah males gitu. Kayak ya udahlah, nggak ada ininya, nggak ada. Malesnya kenapa nih? Nggak ada yang cakep apa gimana? Kurang tahu juga. Padahal Didi sendiri kalau ke gereja tuh pasti sendiri. Oh gitu. Nggak mana-mana sendiri, nggak pernah ada temennya atau apa gitu. Oh, berarti dulu satu gereja sama mamanya? Iya, dulu satu gereja. Dari kecil kan diajarin Katolik. Namanya orang tua kan pasti doktrinnya begitu. Mau di agama apapun semua sama. Gitu. Iyalah, ya. Oke. Oh, jadi kemarin sudah ikut puasa? Ikut puasa. Ikut sholat id nggak? Ikut sholat id. Ikut sholat id. Berarti lebaran juga dong dia. Lebaran. Tahun kemarin gara-gara ngerasain sholat id.
Tahun sebelumnya itu ngerasain bareng sholat Id bareng. Habis itu kayak pengen nih kapan lagi lebaran dong. Tahun lalu sudah ikut sholat Id. Udah ikut ya. Tapi belum puasa. Iya, tahun Belum sholat. ini ikut sholat Id Tahun lagi. ini ikut puasa, ikut tarawih, ikut sholat Id. Ikut tarawih juga. Masya Allah. Ya beliau cerita, Pak Haji aku sudah ikut terawih, tapi sorry Pak Haji saya itu batal hari ini karena ibu saya meninggal. Gitu beliau. Kemarin saya pas nengokin beliau, saya kaget, alhamdulillah berarti. Lah bukan, saya tadi mau nanya dari sholat Id tahun lalu ke sholat Id tahun ini itu ngapain aja? Nah itu belum, tapi Iya. masih kangen buat puasanya gitu. Oke. Pengen nyobain puasa. Tahun kemarin sempat puasa tapi cuma dapat beberapa hari doang. Ya, ini namanya alhamdulillah ya. Betul. Iya Pak. Alhamdulillahnya kenapa Pak? Masih ada kasih hidup deh. Bener. Benar. Makanya saya cepat-cepat gitu. Kalau dari sholat Id tahun lalu ke sholat Id tahun ini nggak nyampe gimana? Nah, Ya. itu dia. Papa Mama dari apa? Suku apa? Chinese. Saya ini apa? Bangka sih, dari Bangka. Iya, saya itu marganya apa? Marganya Bong. Bong. Oke, sebenarnya Apa sih Bong? kalau nggak salah, salah satu wali Songo juga ada yang Bong kalau nggak salah ya. Jangan-jangan nih. Masya Allah, oke, alhamdulillah. Berarti karena sudah informasi yang musahadat, kita segerakan ya Pak ya. Ini adalah kebaikan, jadi kita harus segerakan. Ngobrolin nanti lagi. Boleh. Ya Pak ya. Betul. Jadi ya. Oke, sekarang bawa KTP Di tas. buat nyocokin aja. Di. Coba boleh diambil. Awas mic-nya diambil bawahnya. Supaya yakin nggak ada yang salah nih. Karena nama dan nomor apa nick itu nggak boleh ada beda. Berubah ya. Iya. Kita langsung kasih ini Pak ke Didi supaya apa? Supaya Didi bisa segera ke kelurahan ganti kolom agama di KTP. Oh. Tapi kemarin kakaknya itu baru diurus sama bapak, baru aja diganti untuk yang apa kematian Oh, ibu. almarhum ibu. Ya nggak apa-apa. Balik lagi ngerjain lagi Nggak Pak. apa-apa, santai aja. Tolong cocokin nama sama nick. Ini bener namanya cuma Didi doang. Pelit amat sih orang tua ngasih namanya. Nama cuma 4 huruf. Cocokin nicknya nggak boleh beda. 1058 Sip. Bener ya? Coba Pak Haji tolong dicek ini bener fotonya Didi. Betul. Oh betul. Agamanya di sini tertulis Katolik ya. Betul. Oke. Oh tadi KTP-nya Tangerang ya. Iya, Sekarang tinggalnya di Sunter. di Sunter. Oke. Ya ini sekarang gini. Didi sudah pernah ikut sholat Id, sudah terawih, sudah puasa. Masya Allah. Berarti kan tahu kan 2 kalimat syahadat ya. Alhamdulillah. Berarti sudah tahu artinya. Sudah yakin, sudah mau menerima, sudah mau taat, sudah mau ikhlas, sudah mau jujur, terakhir sudah mau cinta. Cinta 2 kalimat syahadat itu artinya nanti untuk menjalankan Islamnya dengan kecintaan terhadap 2 kalimat itu. Ya, Insya Allah. udah insya Allah, masya Allah. Luar biasa. Luar biasa nih bom nih satu nih. Mantan guru sekolah minggu no. Mantan sekolah minggu. Oke. Mantan guru sekolah minggu. Sekarang berhijab. Sekarang udah berhijab ya. Sudah umroh pula. Oh, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terus di dalam Islam kan ada rukun iman. Ya, udah tahu kan? Berarti kalau terawih kan ngaji juga berarti ini. Nah, alhamdulillah. Berarti kalau gitu seperti biasa, saya harus bertanya kepada Didi, ya. Walaupun mungkin sudah bulat, tapi saya tetap harus bertanya. Didi mau memeluk agama Islam itu
atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Alhamdulillah. Sebelah nggak ada yang maksa ya? Enggak ada. Nah, Saya Alhamdulillah. baru kenal tadi. Malah dianterin. Ini baru kenal hari ini. Baru kenal hari ini. Baru kenal hari ini. Betul. Lalu temannya siapa? Temannya Saudara. Pak Haji berarti. Pak Haji. Oke, alhamdulillah. Ini kebetulan Masih bisa saudara. nganter. Hah? Bisa nganter ke sini maksudnya. Oh gitu, alhamdulillah. Terus yang kedua, kalau dengar dari cerita, Mama sudah nggak ada, Papa masih ada. Papa tahu Didi mau masuk Islam hari ini? Nggak ada masalah? Hari ini sih belum ketemu, tapi nggak ada masalah. Nggak ada Kalau masalah. nggak ada masalah. Oke, nggak apa-apa. Saya bertanya ini hanya kalau apa? Kalau misalnya orang tua menentang atau marah, Didi boleh menjawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Saya nggak tahu ada masalah apa Didi dengan papanya. Ya mudah-mudahan nggak ada masalah. Nggak ada. Tapi kalaupun ada masalah, Didi tetap harus menjawab. Papanya harus dengan cara yang paling lembut. Ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat. Setelah bersadat, itu ada sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Apakah Didi berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan ini? Insya Allah Kak, bisa. Keren, dan insya Allah udah tadi nih. Alhamdulillah. Ini hatinya udah muslim dari kemarin-kemarin. sebenarnya. Alhamdulillah, ya nggak apa-apa ya. Nanti tinggal belajar pelan-pelan lagi, oke? Sekarang kalau udah siap, tolong dibaca dari sini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya terus sampai ke Quran surat Ali Imran ayat 19 terus. Dengan ini saya nama sebutkan langsung ke agama sebelumnya aja, langsung ke sini sampai 2 kalimat syahadat. Oke, kalau udah siap, tolong dibaca depan kita semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau Bismillahirrahmanirrahim juga boleh, kan udah biasa nih kayaknya. Oh, ini udah berarti ininya nggak usah lagi. Ya nggak apa-apa, ini Bismillahnya disebutin dengan menyebut juga disebutin. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya Didi, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, Ini aja. langsung agama. Agama sebelumnya Katolik, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun di hadapan pembimbing dan para saksi. Saya telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam Ya. dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Oke, Bismillah, kita coba tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan bahasa Indonesia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Asyhadu alla. Asyhadu. Ikutin aja ya. Ya. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada yang layak disembah tiada yang layak disembah selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Jadi udah muslim. Amin. Keren, alhamdulillah. Peluk dulu. Mudah-mudahan istiqomah ya. Oh, Allah. Sebong. Alhamdulillah. Keren. Oke, sebentar. Saya minum bolpen. Tolong ditanda tangan di atas metre, di bawahnya tulis nama. Oke. Namanya irit, tanda tangannya boros, Pak.
Namanya irit, tanda tangannya boros. Oke, alhamdulillah ini sertifikat. Nanti kita langsung kasih ke Didi supaya Didi bisa segera ngurus penggantian kolom agama di KTP. Ya, harus bawa KTP, sertifikat ini dan KK. Nggak sampai sejam jadi ya? Ya udah, nggak sampai sejam jadi kan? Ini apa sejam? Tuh, nggak sampai sejam. Dan nggak bayar. Nggak bayar kan? Alhamdulillah ya. Ini kok fotokopi doang. Ini tolong di-scan dulu. Ya. Oke, sekarang saya mau kasih ini dulu. Nah, KTP-nya boleh disimpan. Udah sempat belum, Dik? Nah itu belum. Oke. Tenang. Tenang. Pak Haji udah nanyain kemarin. Tenang. Ayo sunat gitu dah. Iya. Oke, ini kita kasih pertama-tama ada buku soal. Ini udah punya ya? Ini udah Mau tetap terima lagi atau mau buat orang lain? buat orang lain. Buat orang lain. Oke. Masih bisa dipakai buat yang lain. Boleh, Pak Haji kalau mau. Pak Haji belum punya. Udah Islam dari kecil juga. Ini ada buku Ini juz ada amma juga. ya. Buku juz amma ini nanti buat ngafalin surat-surat yang ada di dalam juz amma. Ini udah ada juga. Udah ada juga? Masya Allah, alhamdulillah. Ini buat orang lain ya. Ya. Oke, Ikro udah punya? Nah itu belum. Oh, calonnya nggak ngajarin ya? belum ini karena baru belajar. Oke ya, tenang aja. Nanti ketika belajar Ikro ada yang ngajarin. Apa namanya? Nanti ada guru privat cowok yang datang ke tempat yang ditentukan oleh Didi sendiri. Mau di mana terserah. Kantor boleh, rumah boleh, masjid boleh. Ya. Ini ada sejumlah uang. Ini adalah yang disebut dengan uang zakat. Mungkin sudah tahu. Di dalam Islam ada uang zakat yang peruntukannya salah satunya adalah untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Seperti Didi. Nggak boleh tolak. Jangan dilihat jumlahnya. Nggak sampai no-M. Bapak tahu kan no-M? Nggak tahu. Ini kita juga sekalian kasih Qurannya. Ya, ini Quran dari Al-Karim. Nanti kalau udah lulus Iqra, nanti insya Allah bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Oke, tapi tolong diperhatikan, dipelajari juga adab seorang Muslim memegang mushaf Quran. Kalau mau pegang Quran untuk dibaca dalam keadaan berwudu dan tempatkan Quran di tempat yang paling baik. Ya, jangan sembarangan taruh. Oh, berarti sholat udah lancar ya, Bro? Salat, alhamdulillah. Oh, berarti ini nggak usah ya? Udah beli juga. Udah beli juga? Udah dibeliin yang ada tulisannya? Oh itu belum. Ini belum? Tapi udah bisa salat. Perlu nggak contekan begini? Contek Ini kan contekan bisa aja. Udah bisa sholat? buat yang lain. Buat yang lainnya, alhamdulillah. Atau ada sajadah yang lain nggak? Tolong kasih sajadah yang lain deh kalau ada. Iya, ada yang Itu kasih yang lain contekan, aja. bisa Ya. contekan. Karena yang contekan ini penting buat orang yang belum pernah belajar sama sekali, ya. Alhamdulillah. Ya bisa dipakai buat yang lain. Ya, kadang-kadang yang orang Islam aja butuh ini, Pak. Betul. Nah, karena belum sholat, kita kasih sarung. Ya, ini sarung dari BHS, sarung Atlas. Ini kita juga kasih sadatnya ya. Alhamdulillah. Nanti tolong segera tentukan jadwal untuk sunat. Ya, tentukan hari, tanggal, jam berapa. Terserah mau di mana. Mau di rumah boleh. Mau datang ke klinik kita dekat sini boleh. Gitu. Janjian aja sama Suci nanti. Ya, janjian sama Suci. Dan nggak ada yang harus bayar. Gitu. Ya, semuanya kita yang cover. Dilancarin banget. Kalau mau sama dokter bedah spesialis juga boleh, gratis juga tuh dokternya dia tuh. Yang menemani Ayo mana nih? asistennya. Oh, Tapi lu nggak ikut pegang kan? Bantu lah. Oh bantu, pegang gunting maksudnya. Bantu dengan kunci. Ya, kalau mau sama dokternya dia juga boleh di rumah sakit umum daerah Kramat Jati. Kalau mau, tapi ini Kramat Jati. ya kalau mau pakai klinik kita juga boleh, sama aja. Ya, Nanti aku konsultasi ke Bu Suci aja, ke Suci aja. Jadwal segala Oke. macam juga. Ya. Jadi nanti, ini ada kopiahnya nih, mau pakai nggak?
Nanti aja. Ya mau udah kembali. Nanti tolong segera ya untuk sunat dan urus KTP-nya segera. Kalau KTP-nya yang baru udah jadi, tolong difoto kirim suci. Oke, kita bertaksib. Kenapa? Kalau yang masuk Islam, KTP-nya sudah berubah Islam, itu buat kita makin kuat untuk bertanggung jawab atas keislaman dia. Betul. Artinya, kalau misalnya ada apa-apa dengan mualaf itu, kita tanggung jawab. Ya. Ini saya masukin sini ya. Ya. Oke, ini juga. Nah, nanti sampai di rumah pasang foto. Foto sendiri, jangan berdua. Main baju. Tolong dipergunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan berguna semuanya ya. Ini tolong diterima, hati-hati bawanya ada Quran. Ya. Oke. Terus saya mau kasih tahu. Mungkin sudah dengar kali, udah sering dengar kali ya. Apa tuh? Ya maksud kalau saya sadatin orang, habis itu saya ngomong apa udah tahu? Belum. Oke. Tadi kan saya bilang Didi udah Muslim. Tahu artinya Muslim? Masuk Islam. Masuk Islam, apa lagi? Baru itu aja. Itu aja. Muslim itu arti sesungguhnya orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Ya. Jadi kalau pencipta kita punya kehendak, punya aturan, tinggal ikutin. Itu namanya berserah diri. Punya aturan ini ikutin, punya larangan ini jauhin. Ya. Itu namanya berserah diri. Islam agamanya atau ajarannya. Artinya berserah diri. Muslim orang yang berislam, berarti orang yang berserah diri pada penciptanya. Tinggal ngikutin apa kehendak Allah. Ikutin aturannya. Ya. Terus mau kasih tahu juga. Dulu semua bayi yang lahir termasuk Didi dan saya dan kita semua waktu lahir kita sebenarnya fitrah. Ya, jangan mikir fitrah ini cuman Idul Fitri doang gitu. Setiap bayi yang lahir fitrah. Fitrah artinya apa? Sifat asal manusia, yaitu apa? Muslim. Jadi waktu lahir kita dulu semua udah Muslim. Muslim artinya kan orang yang berserah diri kepada penciptanya. Bayi kan nggak bisa apa-apa. Gede kan orang tuanya dititipin. Dulu bisa jadi Yahudi, Katolik, atau Nasrani, atau Majusi kan orang tua kan. Nah, jadi ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, sampai dia masuk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia. Sebagai Muslim, sebagai orang yang hanya berserah diri kepada kehendak penciptanya. Oke? Dan kalau ada orang yang bukan Muslim, dia bersyahadat masuk Islam, dosa-dosanya orang itu dari mulai puber, akhir balik, sampai dia bersyahadat, dosanya dihapusin semua, diampunin semua. Tapi kebaikannya tetap dicatat. Modal gede ini berarti ini, menang banyak berarti ini. Masya Allah. Ya, keren nggak? Keren banget. Nggak ada yang nggak keren dari Islam. Ya, jadi itulah bukti Allah Maha Adil. Orang yang mau beriman, dosanya semua dihapusin. Tapi kebaikannya tetap dicatat. Sekarang Didi berarti seperti kertas yang kosong. Tinggal diisi dengan ibadah dan amal baik, amal soleh. Insyaallah. Didi sekarang nggak punya dosa, dosanya Pak Haji, dosa saya, dosa Bang Eren lebih banyak sekarang daripada dosa Didi. Betul. Karena kalau gitu makanya kita mau menuntut ya. Doain kita gitu. Ya, doain kita supaya apa? Supaya kita semuanya istiqomah. Istiqomah artinya apa? Konsisten. Supaya kita apa? Husnul khotimah. Mati dalam keadaan Islam. Amin. Nah, mati dalam keadaan berserah diri kepada pencipta kita. Karena itu cuma satu-satunya jalan supaya kita nyampe ke rumah yang udah disediain. Ya. Bener doain lo. Oh enggak, nanti gua cariin lo. Insyaallah. Ya, jangan lupa
doain kita semua di sini ya supaya kita istiqomah ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Udah sih. Udah banyak belajar kayaknya ini ya. Iya, benar Pak. Alhamdulillah. Itu kayak mau ngasih itu aja sih. Kemarin juga sehabis sholat kan minta sama Allah pengen syahadat, tolong dimudahkan, dilancarkan. Dan sebelumnya tuh masih kayak belum berserah diri. Tapi dengar Kodondi tadi bilang intinya berserah diri kepada Allah. Baru tadi pagi, kemarin sholat subuh, ya Allah aku berserah Lu tiap hari harus sholat subuh? Belum sih, belum setiap hari. Kalau yang sholat yang lainnya bisa, sholat subuh doang yang belum. Belum. Pas kemarin bangun terus sholat, kayak hari ini gue berserah sama Allah. Widih. Makanya pas tadi Kodon dibilang berserah diri, Ya. itu kemarin deh kayaknya gue minta sama Allah. Keren banget. Keren ya. Jadi orang Islam memang harus begitu setiap hari, setiap saat. Karena setiap nafas kita itu adalah ujian buat kita. Kalau setiap saat kita, setiap detik kita nggak berserah diri, uring-uringan nanti jatuh-jatuhnya. Beneran. Ya, nanti karena sudah belajar Islam, nanti pelajarin lagi yang lain. Ya, banyak-banyak ngaji. Insya Allah nanti supaya bisa jadi imam yang baik buat istrinya. Amin. Kapan? Belum, masih nunggu. Nunggu apa lagi sih? Nunggu dana. Nunggu dana. Nih di Islam, kalau lu memang sudah niat lillahi ta'ala mau menikah, nggak usah mikirin dana. Ya, kalau lu buat ke KUA itu lebih bagus. Tapi kalau sekarang lo istilahnya daripada menghindari fitnah, menghindari istilahnya dosa yang lain, segera nikah agama dulu aja. Kalau mau nikah agama bisa gue bantu, ntar gue nikahin. Serius. Ya, cuman bukannya dia rumahnya guanya. Ya. Ini hanya saran, tapi maksudnya supaya di Islam nikah itu dimudahkan. Jangan berpikir lu kalau nikah di Islam butuh duit puluhan juta. Saya pernah nikahin mualaf. Modal berapa? 50.000. Bener. Kita kalau mau nikah misalnya di sini juga bisa kita panggilin penghulunya. Itu. Ya. Segera diurus saja. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama lu urus ntar giliran nikah nyesel lo. Kenapa nggak dari dulu gitu? Ya, dan dilancarin. Ya, kalau ada butuh apa-apa jangan sungkan-sungkan hubungin kita. Oke? Kita bisa bantu. Jadi kalau orang masuk Islam, Pak, kita bantu mulai dari dia bisa sholat, bisa baca Quran dan sebagainya, sampai urusan nikah kita bisa bantu. Ada urusan hukum pun kita kasih bantuan hukum. Gitu ya. Ada mau tanya lagi? Udah sih itu aja. Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Ingat nanti sama keluarga tunjukin akhlak Islam ya yang baik. Islam diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nanti lu pelajarin. Habluminallah, hubungan kita dengan pencipta kita, ibadah dan segala macam. Itu diperjuangkan supaya sempurna. Tapi hubungan kita dengan manusia juga diperjuangkan supaya apa? Supaya nggak bikin agama dan ibadah kita cacat. Ya. Alhamdulillah. Udah cukup, nggak ada yang tanya lagi? Cukup ya. Nanti akan dihubungin sama guru kita. Tinggal tentuin aja. Kita kasih program 32 kali pertemuan. Ya. Kalau Didi sediakan waktu, fokus, serius, 32 kali ketemu gurunya, diajarin, insya Allah bisa baca Quran.
ya, walaupun terbata-bata. Nanti ada yang betulin pasti. Oke, kalau gitu kita sama-sama nih berdoa. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya. Dan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dan dilindungi dari api dan asap neraka. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu Pak Haji ada mau sampaikan? Sudah cukup. Cukup? Pak Erwin? Pak Erwin udah puas belum? Puas, Oh, puas. Alhamdulillah. merinding saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu saya izin tutup ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih juga buat para pemirsa yang sudah menyaksikan Didi tadi menjemput hidayah. Kita doakan mudah-mudahan juga saudara Didi istiqomah ya, dan dimudahkan untuk belajar dan menjalankan Islamnya. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke Melisa 0896 30 300 ya. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.